Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron Pribadi. Tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat marifat bisnis. Kali ini saya membahas tentang alas kandang organik, alas kandang ayam organik. Nah, bagaimana di mini farm marifat bisnis ini terbentuk alas kandang ayam organik? Sebelum membahas tentang alas kandang organik yang dibuat oleh tim marifat bisnis, saya akan menjelaskan standarisasi alas kandang. Alas kandang organik itu seperti apa? Yang bagus sebenarnya alas kandang organik itu di tanah ya. Di tanah lantai bawah langsung, itu tanah yang jangan sampai di semen, dicor. Seperti milik saya ini kan, karena saya tidak punya lahan, jadi saya menggunakan lahan atas cor beton di rumah. Nah, secara standar sebenarnya alas kandang organik itu di bawah. Cara membuatnya mudah. Alas kandang pakai tanah, jangan pakai batu bata, tanah murni. Tanah itu kemudian didangir. Orang Jawa itu bilang dipaculi ya, dipacul, digemburkan tanpa air tentunya. Kering, digemburkan sekitar 10 cm sampai 20 cm tidak apa-apa. Kemudian langsung ditebar dolomit, kapur dolomit. Nah, itu standar ya, kapur dolomit secukupnya, tidak usah diratakan, biarkan saja. Kemudian dikasih sekem bakar, Nah, setelah sekem bakar ini dikasih serintil wedhus kering. Mengapa? Karena ayam itu membutuhkan bakteri dari serintil wedhus kering itu. Nah, di atasnya baru sekem yang sudah fermentasi, saya sarankan. Tapi kalau tidak fermentasi tidak apa-apa juga sih, karena nanti prosesnya difermentasi. Nah, ini alas kandang standar yang menggunakan sistem fermentasi. Nah, saya membahas di alas kandang marifat bisnis. Karena marifat bisnis ini ada satu ruangan kosong yang belum ditempati, belum dibangun, maka sementara untuk memfungsikan saya buat kandang ayam. Tepatnya di workshop mini farm marifat bisnis di lantai 2 ini. Ini DOC ayam marifat bisnis, alas kandangnya ini setebal 10 cm. Di bawah itu langsung saya kasih perwak ya, dari bahannya tawang, yang bagus, yang licin. Mengapa yang licin? Jangan yang kasar. Kalau yang kasar kotoran nanti akan terendap di sana. Tapi kalau yang licin itu mudah. Memang agak mahal, per meter 35.000. Kalau yang biasa kan 10.000 sampai 15.000. Kemudian dari situ sebelumnya dikasih dolomit, kapur dolomit, langsung dikasih sekam saja. Nah, karena ini hanya dolomit sama sekam, maka sekamnya sudah fermentasi. Kalau sekamnya belum fermentasi, selanjutnya dilakukan perawatan penyemprotan secara berkala, 1 minggu sekali itu pakai fermentasi, disemprot alas kandangnya. Dan kemudian memang alas kandang ini kan ini mulai di usia sejak kecil, berarti 1 bulan. Ini umur 1 bulan ya, ayamnya campur ya. Di usia ini campur 1 bulan. Alas kandang ini tidak pernah dibersihkan, karena normalnya 1 tahun tidak dibersihkan tidak masalah. Nah, jadi alas kandang organik ini cukup disemprot dengan kalau ada penyakit, desinfektan organik yang sebelumnya sudah saya buat video cara membuat desinfektan organik. Tetapi saya semprot dengan cukup probiotik untuk pakan, untuk campuran pakan. Karena ayam organik itu membutuhkan 4 unsur menurut saya. Minumnya menggunakan air akali, minumnya juga menggunakan probiotik, minumnya juga menggunakan amino dan enzim secara bergantian. Kenapa? Amino untuk penggemukan, enzim itu untuk kesehatan yang dibuat dari rempah-rempah. Ini belum saya buat, nanti saya buat videonya lagi di lain waktu. Minumnya itu amino untuk penggemukan, enzimnya nanti bagaimana cara membuat amino versi marifat bisnis nanti saya buatkan, dan kemudian cara membuat enzim dan akali yang dibuat oleh tim marifat bisnis juga, sama probiotik. Jadi 4. Saya tidak menggunakan minum air putih biasa, tapi menggunakan 4 bahan minuman organik. Nah, alas kandang organik ini kadang-kadang saya semprot dengan 4 minuman tadi itu, kecuali amino ya. Amino itu tidak saya semprotkan di alas kandang, karena amino itu hanya untuk penggemukan. Akali kadang-kadang saya semprot air akali ketika kondisi normal.
Di sisi lain kadang-kadang saya sempat probiotik yang dibuat oleh Minifa Marifat Bisnis, yaitu fermentasi FML, molase atau gula merah, kemudian menggunakan tentu E4 pertanian, E4 peternakan saya pakai juga, E4 peternakan dan berbagai macam bahan-bahan lagi. Nah, saya semprot secara rutin seperti ini. Nah, saya semprot berkala 1 minggu sekali alas kandang ini dengan bergantian bahan baku yang ada. Ada akali, ada enzim, ada probiotik, dan keempat amino ini tidak saya semprotkan, jadi 3 ya. Kalau pakannya tadi menggunakan 4 ya. Minumannya menggunakan 4. Dan juga campuran pakan. Kecuali akali ini tidak saya masukkan di pakan. Sebenarnya dimasukkan pakan juga bagus juga akali, tapi tidak saya masukkan karena enzim saya sudah ada kandungan akalinya. Nah, ini cara membuat alas kandang organik. Lantas mengapa saya harus menggunakan alas kandang organik? Karena saya punya kepentingan besar. Di sini saya melakukan siklus ya. Alas kandang organik ini sekemnya bisa untuk pakan maggot. Sekem ini difermentasi sekitar 1 bulan atau 2 minggu. Nanti akan lembek sekem ini karena sudah mengandung kotoran ayam, fesisnya itu organik. Maka untuk pakan maggot. Nah, maggotnya itu untuk pakan ayam. Kemudian maggotnya untuk pakan ayam. Kotorannya maggot untuk pupuk tanaman. Kotorannya maggot untuk pupuk tanaman-tanaman seperti bayam Brasil, seperti bayam biasa, bayam merah, bayam biasa ya, tanaman-tanaman hijau-hijauan. Tanaman hijau-hijauan ini untuk makan manusia dan juga untuk makan hijau-hijauan ternak ayam berbagai macam ras. Nah, jadi berputar lagi. Dan kemudian sisa bayam Brasil yang lepas daunnya itu kadang-kadang itu saya jual di online. Saya jual di online shop bayam Brasilnya. Dan anehnya kotoran ayam organik ini dijual di Shopee juga laku. Saya jual di Shopee. Dan kotoran ayam fermentasi ini yang setelah dipakan maggot, kasgotnya itu untuk pupuk. Untuk pupuk itu saya jual di Shopee juga, ternyata laku. Dan kemudian setelah untuk dipupuk, pupuknya ini juga untuk pupuk di tanaman hijau-hijauan tadi. Tanaman hijau-hijauan tadi itu seperti bayam, pepaya, kenikir, macam-macam ya, kemangi. Nah, ini untuk makanan hijau-hijauan ayam. Sehingga secara siklus kita akan berurutan dari kandang organik ini saling simbiosis mutualisme yang tidak membuang. Jadi kotoran semuanya dibutuhkan. Jadi makannya juga organik. Sehingga terbentuklah pakan yang sangat murah dengan rasio 3.500 sampai 1.500. 1.500 sampai 3.500. Nanti rasio pakannya pakai apa? Ini saya jelasin sekilas. Saya menggunakan limbah ampas tahu, limbah dapur, ya, limbah ampas tahu, limbah dapur sama begatul, tapi sedikit fermentasi. Memang saya fermentasi sedikit ayam pakan ayamnya itu saya fermentasi menggunakan FML intisarinya dan berbagai macam jenis bahan lain. Ini DOC saya. Sehingga dengan alas kandang organik dan ayam makanannya itu serba organik, ayam ini secara otomatis tidak perlu divaksin. Kenapa? Karena 4 ramuan tadi itu sudah unsur-unsur vaksin sudah masuk di dalamnya, sehingga ayam sehat, ayam gemuk, ayam tahan penyakit. Bukan berarti ini tidak bisa diserang penyakit. Penyakit itu kan dari Allah. Allah yang menentukan, bisa saja mati. Karena walaupun ini sudah saya disinfektan dalam 6 bulan terakhir pasca saya mati 400 itu, ini masih ada mati. Saya mengalami kematian 3 ekor. 3 ekor saja. 4 ekor, yang satu itu dimakan tikus ya. Sehingga aman, sehingga secara umum rasionya tidak sampai 1%, 0, sekian % yang meninggal, yang mati ayam ini. Nah, ini minumnya ayam ini air akali secara bergantian. Kalau di OC saya menggunakan di alas kandang organik ini, saya selalu menggunakan akali sampai umur 1 bulan ya. Kecuali dalam kondisi sakit saya menggunakan enzim rempah-rempah secara organik yang saya buat.
Ayam ini campuran ya, generasinya kok besar kecil ya memang. Saya menggunakan mesin tetes itu siklus. Apa itu tanpa aturan tanggal. Jadinya ada ayam telur dari Joper atau Birma atau BK atau ayam Wale. Nah, itulah cara mesin tetas kami. Jadi saya menggunakan sesuai telur. Hari ini ada telur 5 masuk ke penetasan, 5, 3, 1 terus masuk. Sehingga hampir setiap hari atau sekian siklus itu, setiap minggu itu ada DOC yang netes. Kalau umur masih 1 minggu, DOC masih saya gabung. Maksimal itu 2 minggu kadang-kadang saya gabung sehingga DOC besar kecil. Nanti setelah besar baru dipisah-pisah. Ya ini karena keterbatasan masih. Oke, keterbatasan tempat tentunya. Tempat karena ini kandang ini hanya menampung sekitar 500 ya, 500 ayam dengan lantai 3, lantai 4 ya. Nah, saya kembali lagi ke kandang ayam organik ini. Tentu kandang ayam organik ini setiap teman-teman berbeda-beda cara menggunakannya, cara menempatkannya. Secara umum kandang organik memang menggunakan bahan-bahan organik alami. Tapi setiap kandang, setiap orang itu akan berbeda-beda implementasinya. Tapi yang jelas untuk kebaikan, monggo bisa sharing, bisa berbagi. Ingat handicraft, ingat mariban bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.